Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Marudati Zuhri dengan NIM 211005015. Di sini saya akan menjelaskan tentang simplicia dari Rhizoma radix, fructus, semen, thallus, dan flos. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama simplicia rhizoma yang saya ambil dari rimpang kunci pepet. Nama simplicianya Kaempferia angustifolia rhizoma. Nama latinnya Kaempferia angustifolia R. Dan ini adalah makroskopik dari rimpang kunci pepet. Berupa rimpang dan umbi kecil bersatu dalam bonggol, ini adalah bonggolnya. Bentuk lonjong, bisa kalian lihat sendiri, ini adalah bentuknya lonjong. Kulit rimpang bertekstur kasar, beruas-ruas, terdapat sisa daun pelindung yang berbentuk lembaran tipis. Umbi tidak beruas-ruas, tidak terdapat sisa daun pelindung, terdapat ujung akar yang menempel, warna kuning kecoklatan, warnanya kuning. Baunya khas, mula-mula tidak berasa, lama-lama agak pedas. Maksudnya itu jika kalian makan rimpang kunci pepet ini, maksudnya diolah atau diseduh gitu, itu rasanya tuh agak pedas bila lama-lama diseduh. Oke, untuk berikutnya mikroskopik dari rimpang kunci pepet. Ini adalah mikroskopiknya, terdapat ada parenkim dengan idioblast berupa sel minyak, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, serabut, dan ini peridemnya. Dan di bawah ini adalah gambaran saya sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi dari mikroskopik rimpang kunci pepet. Beserta saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari mikroskopiknya. Ini adalah parenkim dengan idioblast berupa sel minyak. Bentuknya ini poligonal ya, dan ini terdapat warna kuning karena terdapat minyak atsiri di dalamnya. Sel parenkim berfungsi sebagai tempat fotosintesis untuk menyimpan makanan dan air dan sebagainya. Dan di sini ada berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Bisa kalian lihat sendiri, ini ada terdapat dengan garis-garis seperti ini, beserta garis seperti ini. Makanya disebut dengan tipe tangga karena berurutan seperti itu. Fungsinya itu meneruskan air dan mineral yang diserap oleh akar menuju ke daun. Untuk serabut ini bentuknya itu lonjong seperti ini. Dan di sini saya mengambil fungsi dari akar serabut. Nah, akar serabut itu fungsinya sebagai penguat tumbuhan dan pengisap zat makanan dan serta air. Dan ini adalah peridemnya, gambarnya itu bentuknya itu seperti parenkim, yakni poligonal. Tetapi ini tuh rada besar gitu. Nah, seperti kayak segi 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 6. Nah, fungsinya itu sebagai pelindung untuk menggantikan jaringan epidermis dan menyembuhkan luka pada batang. Selanjutnya akan saya jelaskan simplicia radix dan saya mengambil contoh yakni akar kelembak. Nama simplicianya yakni Rei officinalis radix, nama latinnya Reum officinale B. Dan ini adalah makroskopiknya. Makroskopiknya itu berupa potongan akar padat keras, bentuknya hampir silindris. Silindris ini maksudnya ini adalah bentuknya kayak silindris ya. Serupa kerucut atau bentuk kubus. Ini kubus, contoh dari kubusnya. Kadang berunggah, terdapat bisa kalian karena di sini itu berupa gambaran saja karena tidak terlihat jelas kalau ada rongga-rongganya. Permukaan yang terkelupas, agak bersudut-sudut. Ini bisa kalian sendiri lihat sendiri, ini adalah terkelupas-kelupas ya. Umumnya diliputi serbuk berwarna kuning ke kecoklatan terang, bagian dalam warna kuning putih keabuan dengan garis-garis kecoklatan kemerahan. Baunya khas, rasa agak pahit, agak telat. Maksud dari agak telat itu jika kalian makan kayak pisang yang masih mentah, itu rasanya tuh agak telat-telat gimana gitu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Berikutnya akan saya jelaskan tentang mikroskopik dari akar pelembab. Fragment misalnya itu ada amilum, kristal kalsium oksalat bentuknya itu roset, karidem berkas pengangkut dengan penebalan tangga, dan ini adalah gambaran saya. Selanjutnya akan saya jelaskan fungsi dari mikroskop akar pelembab sendiri. Ini ada amilum. Amilum itu bentuknya itu seperti bulat-bulat, dengan tipenya itu tidak rapat-rapat, berganggang ya maksudnya. Fungsinya itu sebagai hasil cadangan makanan pada sebagian sel tumbuhan dalam bentuk butiran padat. Dan ada yang kedua ini kristal kalsium oksalat yang bentuknya berupa roset. Nah, roset itu maksudnya itu kayak bunga. Nah, bisa kalian sendiri itu berbentuk kayak bunga-bunga. Ada gelombang-gelombangnya seperti itu. Mohon maaf. Dan coret-coretan yang ada di tengah juga ada berupa titik tengah. Fungsinya itu sebagai mengontrol distribusi dan penyimpanan kalsium di dalam sel. Dan ini ada juga peridem. Peridem tuh bentuknya tuh kayak panjang. Tengahnya tuh ada kayak bentuknya tuh ada sini seperti persegi panjang, terus ada yang panjang banget, ada yang seperti ini gitu. Fungsinya itu sebagai pelindung untuk menggantikan jaringan epidermis dan menyembuhkan luka pada akar. Dan ada juga berkas pengangkut dengan tipe penebalan tangga. Jika kalian lihat sendiri itu ada kayak garis-garis seperti ini yang berdekatan, makanya disebut dengan tipe tangga. Fungsinya sebagai meneruskan air dan mineral yang diserap oleh akar menuju daun. Berikutnya akan saya jelaskan simplicia flos dengan saya ambil dengan contoh bunga seganding. Nama simplicianya yakni Nyctanthiflos dengan nama latinnya Nyctanthes arbor tristis L.
Dan ini adalah makroskopik dari bunga seriganding. Bentuk bunganya corong, tabung mahkota bentuk silindris warna coklat, panjang lebih kurang 1 cm, dan mahkota 6 helai menutup menurut susunan genting bentuk segitiga terbalik. Ini saya memakai gambar yang sudah menjadi simplisia, bukan kayak dari gambar bunga serigandingnya sendiri. Jadinya ini kayak segitiga terbalik itu yang sudah jadi simplisia ini. Nah, seperti itu. Panjang lebih kurang 1 cm dengan ujung melengkung ke dalam sampai bertajuk 2 pendek. Benang sarinya 2, tangkai sari pendek tertancap sedikit di bawah mulut dari tabung mahkota. Kepala sari beruang 2, tangkai putih 1, kepala putih pendek, beruang 1, bakal buah menumpang, warnanya coklat. Ini sudah menjadi simplisia, jadinya warnanya coklat. Kalau belum jadi simplisia itu warnanya putih. Baunya tuh harum khas, rasanya pahit. Selanjutnya, mikroskopik dari bunga seriganding sendiri. Yang pertama, ini adalah epidermis dari daun mahkota. Epidermis dan mahkota. Ini bentuknya tuh poligonal, poligonal, poligonal dengan terdapat dinding dari sel epidermis. Ini bentuknya seperti ini tuh berarti dindingnya tuh tebal. Dan juga itu ada bulat-bulat seperti ini tuh dia tuh bernoktah kayak serbuknya, ada serbuk-serbuk di dalam sini gitu. Kalau yang kedua itu epidermis tabung mahkota, tentunya sama poligonal juga, ada serbuknya juga atau bernoktah juga, dindingnya juga agak-agak lumayan tebal, bukan berarti dia tipis karena di sini masih ada bulat-bulatnya dan juga masih tebal juga. Dan ini adalah berkas pembuluh. Yang panjang ini adalah berkas pembuluh, seperti kayak tanduk gitu. Dan untuk yang nomor 3 ini adalah papila daun mahkota. Bentuknya itu kayak segitiga ya, segitiga terus ada bulat-bulatnya gini. Dan ini ada yang nomor 4. Dan ini juga ini nomor 5. Nomor 5 ini adalah serbuk sari. Maksudnya itu dari sini, ini bentuknya juga kayak poligonal juga, dindingnya itu sangat tebal. Dan ini tuh kalau dibedah lagi tuh bentuknya seperti ini, melengkung-melengkung gini. Dan jika dibedah lagi, itu terdapat serbuk sari yang bentuknya tuh lingkaran bulat gini. Terus ini adalah nomor 6, fragmen dari bakal buah dari bunga seriganding. Bentuknya tuh segitiga, terus terdapat juga bulat-bulat seperti ini. Dan yang nomor 7 ini adalah berkas pembuluh, panjang, panjang, panjang juga, terus terdapat bulat-bulat dan garis-garis. Dan ini berikut gambar saya. Dan ini adalah fungsinya dari sel bunga seriganding. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan di nomor 1 daun mahkota, fungsinya untuk membantu penyerbukan bunga. Dan nomor 2 ini tabung mahkota sebagai melindungi alat reproduksi bunga, yakni putik dan benang sari. Nomor 3 ini ada papila dan mahkota sebagai pelindung epidermis. Yang nomor 4, serbuk sari, alat untuk penyebaran sel jantan secara generatif. Dan nomor 5 ini ada bakal buah, proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Yang nomor 6, ini gabungan dari 7 dan 8, yakni berkas pembuluh. Terdapat xilem yang berfungsi mengangkut air bagian tubuh, sedangkan phloem fungsinya mengangkut zat organik hasil fotosintesis atau makanan seperti gula dari daun ke seluruh bagian tubuhan. Selanjutnya akan saya jelaskan dari Simplicia talus. Yang saya ambil yakni talus rumput laut merah dengan nama Simplicia gracilariae talus, nama latinnya Gracilariae verrucosa. Dan ini adalah makroskopiknya. Makroskopiknya itu talus berbentuk silindris dan permukaannya licin. Jika kalian pegang itu rumput laut merah itu biasanya tuh dipegang tuh licin ya. Talus tersusun oleh jaringan kuat, cabangnya dengan panjang kurang lebih 250 mm. Panjang banget ya, bisa kalian lihat sendiri, panjang sekali. Garis tengah cabang antara 0,5 sampai 2,0 mm. Percabangan alternat, yaitu posisi tegak percabangan berbeda dengan ininya, bersebelahan atau pada jarak tertentu berbeda satu dengan yang lain. Selanjutnya, mikroskopik dari talus rumput laut merah. Ini terdapat sel parenkim berisi pigmen warna merah. Ini bulat-bulat ini, yakni pigmen yang berisi berwarna merah. Dan ini adalah sel parenkimnya yang berbentuk poligonal juga. Dan ini sel propagul, ini bentuknya kayak persegi panjang gitu. Di dalamnya terdapat kayak kotak-kotak, dan ini sisi ini kayak huruf Y yang kebalik gitu. Dan terdapat juga kotak-kotak ini. Selanjutnya ini adalah penjelasan dari fungsi talus rumput laut merah. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, ini gabungan dari nomor 1 dan 2, yakni sel parenkim.
Sel parenkim sebagai tempat fotosintesis untuk menyimpan makanan dan air dan sebagainya. Kalau yang pertama tadi terdapat pigmen warna merah, dikarenakan ini adalah paus rumput laut merah, jadi di dalamnya itu terdapat pigmen warna merah. Untuk yang kedua itu sel propagul atau potongan fragmen yang berupa embrio sebagai pembuahan dalam proses reproduksi. Selanjutnya yakni akan saya jelaskan Simplicia fructus, yang contohnya saya ambil buah anyang-anyang. Nama simplicianya Elaeocarpi grandiflori fructus, nama latinnya Eleocarpus grandiflorus sm. Ini adalah makroskopiknya, berupa bentuk buah berbentuk jorong. Nah, ini berbentuknya itu jorong ya. Pangkal dan ujung itu runcing. Nah, bisa kalian lihat sendiri, ini runcing dan ini juga runcing. Durinya tuh kasar. Nah, bisa kalian lihat sendiri itu ada kayak duri-duri gini, kayak landak gitu. Nah, itu kasar. Masing-masing buah mempunyai satu biji berbentuk memanjang dengan celah membujur. Bagian luar keras seperti kayu, warna buah kuning. Ini ada yang warna kuning, ada juga yang warnanya tuh kayak kuning kecoklatan. Baunya lemah, rasanya tuh pahit. Berikutnya ini adalah mikroskopik dari buah anyang-anyang. Terdapat juga kristal kalsium oksalat bentuknya tuh prisma, tetes minyak, berkas pengangkut tipe tangga, sclereida, ecarpium, endosperm. Dan ini adalah penjelasan fungsi dari sel buah anyang-anyang. Ini terdapat kalsium oksalat berbentuk prisma, bisa kalian lihat sendiri ya, ini prisma, kayak segi 5 gitu. Fungsinya sebagai mengontrol distribusi dan penyimpanan kalsium di dalam sel. Yang nomor 2 ini tetes minyak, kayak tetesan gitu, kalau di mikroskopik itu jadinya kayak melebar. Tetes minyak di buah anyang-anyang ini sebagai pengaroma dalam buah anyang-anyang, sehingga itu terdapat aroma identik aroma dari buah anyang-anyang sendiri, seperti itu. Untuk yang nomor 3 itu ada berkas pengangkut tipe tangga. Ini agak samar-samar ya, terdapat garis-garis seperti ini yang rapat, jadinya disebut dengan tipe tangga. Dan ini ada sclereida. Kalau sclereida ini berbentuknya tuh ada yang panjang, persegi panjang seperti ini, terus ada garis-garis gini juga. Dan fungsinya tuh sebagai menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa dan melindungi bagian lunak yang di dalam. Kalau epikarpium itu kayak seperti ini, dan juga ada garis-garisnya, dan warnanya pun juga orange, yang berfungsi lapisan luar yang keras dan tidak tembus air. Kalau endosperm itu kayak bintik-bintik yang banyak banget, yang berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi embrio untuk bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya, yakni Simplicia semen, yang saya ambil contohnya biji pepaya. Nama Simplicianya Carice semen, nama latinnya Carica papaya L. Dengan makroskopik, warna hitam, warna coklat kehitaman, ini adalah bijinya ya. Biji dari buah pepaya yang sudah menjadi Simplicia, biji pepaya kering, tidak berbau, tidak berasa. Biji berbentuk jorong, misalkan kayak jorong sampai bunder gitu. Panjang 5 mm sampai 9 mm, garis tengah lebih kurang 5 mm. Pada permukaan biji terdapat tonjolan dengan rusuk membujur, kayak membujur gitu. Nah, seperti ini membujur. Bentuk mata jala, biji diliputi selaput tipis agar agak mengkilat, warna kecoklatan atau coklat muda keabuan. Selaput biji mudah koyak. Jika kalian sentuh atau kalian peras gitu, dapat rapuh, makanya terdapat mudah koyak. Selanjutnya, ini adalah mikroskopik dari biji pepaya. Terdapat beberapa lapisan sel bentuk poligonal, berdinding agak tebal, berisi tetes minyak. Yang nomor 2 ini, parenkim keping biji terdiri dari beberapa lapis sel bentuk poligonal dengan dindingnya tuh tipis. Kalau yang ini tuh tetes minyak. Dan ini penjelasan fungsi dari sel biji pepaya. Parenkim yang nomor 1 ini namanya parenkim areus. Bentuknya tuh yang sudah saya jelaskan tadi, bentuknya tuh poligonal dan juga bernoktah, makanya ada titik-titik seperti ini. Bernoktah itu maksudnya serbuk-serbuk. Dan ini tuh garisnya tuh kenapa hitamnya pekat, karena ini dindingnya tebal. Dan untuk fungsinya itu sebagai perkembangan tali pusar. Maksud tali pusar itu di biji itu terdapat kayak di perut kita terdapat tali pusar sebagai penyimpan cadangan makanan kita, seperti itu. Yang nomor 2 itu parenkim keping biji, bentuknya tuh poligonal dan juga bernokta juga, tetapi di sini tuh dindingnya tuh tidak tebal, makanya mudah bisa, tapi berdempetan juga. Fungsinya tuh sebagai sumber cadangan makanan bagi embrio. Dan yang nomor 3 ini bentuknya tuh bulat yang dinampakkan dengan tetes minyak, dan tetes minyak sendiri itu sebagai pemberi aroma pada biji pepaya sendiri. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.